Taib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Taib, yang pertama-tama marilah kita panjatkan dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, yang sangat luas, baik itu nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat apapun sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita pada pagi atau pada saat ini dengan penuh berkah. Dan sekurang-kurangnya mari kita ucapkan rasa syukur ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Dan tidak lupa juga Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat hidup, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita yang penuh barokah ini. Dan sekurang-kurangnya marilah kita ucapkan rasa syukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya salawat bertangkaikan salam buat Nabi junjungan alam, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, sebelum kita memulai presentasi pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Baik, nama saya Madani Asrar, saya berasal dari Provinsi Riau dan sekarang lagi mengabdikan diri di Pesantren Teknologi Riau dan kuliah di Universitas Darun Najah di Manajemen Pendidikan Islam. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya saya yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Fokus Pondok Pesantren. Sebelum kita mengenal jauh tentang sejarah pendidikan Islam, ingin saya sampaikan bahwasanya pendidikan Islam di Indonesia memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Sejarah kedatangan Islam, pendidikan ini berkembang pesat melalui peran pondok pesantren. Pesantren menjadi pusat pembelajaran agama dan sosial yang sangat penting, mewariskan nilai-nilai Islam kepada generasi mendatang dan menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Pendidikan Islam itu di Indonesia itu memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Dan peran penting pada pondok pesantren itu adalah menjadi pusatnya pembelajaran agama, sosial yang sangat penting. Karena dengan adanya peran pondok pesantren di sejarah pendidikan Islam ini, itu mewariskan nilai-nilai Islam kepada generasi mendatang dan menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Selanjutnya, pesantren pada masa kolonial. Pada kali ini ada beberapa poin-poin penting dalam sejarah pesantren pada masa kolonial. Yang pertama, poin pertama yaitu pondok pesantren berperan penting pada masa kolonial sebagai pusat pendidikan Islam. Jadi pada masa kolonial, peran pondok pesantren itu adalah sebagai pusatnya ilmu, pusatnya pendidikan
pusatnya agama, pusatnya pendidikan Islam. Selanjutnya, poin kedua yaitu pesantren tetap mempertahankan tradisi di tengah pengaruh kolonial. Jadi pada masa kolonial, pesantren itu tetap mempertahankan tradisi di tengah-tengah adanya pengaruh konflik atau pengaruh semacamnya pada masa kolonial tersebut. Poin ketiga yaitu materi pendidikan meliputi ilmu agama, bahasa Arab, dan keterampilan praktis. Jadi pada masa kolonial, materi yang diberikan kepada pondok pesantren itu yaitu seperti pendidikan. Apa saja yang meliputi tersebut? Ada ilmu agama dan bahasa Arab dan keterampilan praktis. Keterampilan praktis itu semacam kegiatan-kegiatan yang membangun pemikiran luas bagi santri-santri atau bagi siswa-siswa yang didik pada masa kolonial tersebut di pondok pesantren. Baik, poin yang keempat yaitu pesantren juga berfungsi sebagai komunitas sosial. Jadi pesantren pada masa kolonial tersebut sangat sekali berfungsi pada komunitas sosial, karena dari komunitas sosial tersebut pesantren itu dapat mendidik secara leadership dan membangun karakter anak-anak tersebut. Dan terakhir, poin terakhir yaitu pesantren mendukung perkembangan identitas kultural masyarakat. Nah, ini pada poin kelima itu berbalik kepada poin keempat, karena pesantren itu sangat mendukung perkembangan identitas kultural pada masyarakat. Dan yaitu pendidikan yang diajarkan ketika sosial seperti leadership, kepemimpinan, tanggung jawab, amanah. Karena pada masa kolonial tersebut, pesantren itu sangat berperan penting untuk perkembangan santri-santrinya, untuk perkembangan sosialnya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pesantren pasca kemerdekaan. Pesantren setelah kemerdekaan telah berperan penting dalam sistem pendidikan nasional. Ada beberapa poin yang saya dapatkan dan ini saya jabarkan menjadi 4 poin, yaitu poin pertama, pesantren membangun karakter bangsa yang berakhlak mulia. Poin yang kedua, menyediakan pendidikan agama dan umum secara bersamaan. Poin yang ketiga yaitu berkontribusi dalam pengembangan masyarakat dan budaya lokal. Dan poin yang terakhir yaitu mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan nasional. Jadi ketika pesantren dalam pasca kemerdekaan itu sangat memberikan peran penting dalam sistem pendidikan nasional. Ada beberapa poin dan poin tersebut adalah salah satu upaya dalam membangun karakter bangsa yang berakhlak mulia. Baik, selanjutnya modernisasi pondok pesantren yang mencakup beberapa aspek. Yang pertama, penerapan teknologi informasi dalam pembelajaran, pembaruan kurikulum atau memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Yang ketiga, kolaborasi dengan institusi pendidikan formal. Yang keempat, peningkatan kualitas pengajaran melalui pelatihan guru. Dan dari beberapa aspek tersebut memiliki tujuan, yaitu dari transformasi ini adalah untuk menjaga relevansi pesantren di era global. Jadi di era global ini, modernisasi itu sangat mencakup beberapa aspek, karena pada masa teknologi dan informasi yang sangat berkembang pesat, pesantren tidak akan pernah hilang arah, karena tujuannya itu transformasi ini adalah untuk menjaga relevansi pesantren di era global. Jadi poin selanjutnya, masuknya Islam di Nusantara membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan. Pendidikan Islam awal berkembang melalui pendirian surau dan masjid sebagai pusat pembelajaran. Ketiga, fokus pendidikan meliputi pengajaran Al-Quran, hadis. Dan keempat, pondok pesantren memiliki peran penting dalam melestarikan
dan menyebarkan pengetahuan Islam di masyarakat. Selanjutnya, klasifikasi jenis-jenis pesantren. Jadi, jenis-jenis pesantren yang ada di Indonesia ini ada berbeda-beda tanggapan, ada berbeda-beda jenis. Yang salah satunya pertama adalah tipologi pesantren, yaitu pesantren salafi yang menekankan ajaran Islam tradisional dengan berfokus pada Al-Quran dan hadis dalam pendidikan sehari-hari. Ada juga pesantren modern, yaitu mengintegrasikan pendidikan kontemporer dengan prinsip-prinsip Islam serta mendorong kurikulum yang seimbang bagi para santri. Yang kedua yaitu dan selanjutnya ada pesantren mu'adalah. Pesantren mu'adalah ini adalah menggabungkan pendidikan Islam dengan pendidikan umum sehingga mempersiapkan santri untuk berbagai peluang akademik. Ada juga boarding school Islam, yaitu menawarkan pengalaman pendidikan yang menyeluruh dengan menumbuhkan perkembangan akademik dan spiritual para siswa. Ada juga International Islamic Boarding School, yaitu memberikan wawasan global dengan memadukan nilai-nilai budaya lokal dan standar pendidikan internasional. Dan ada Overview of Pesantren Types. Bagian ini menguraikan berbagai klasifikasi pesantren dengan menyoroti ciri khas serta fokus pendidikan masing-masing. Jadi di Bumi Nusantara ini, di Indonesia ini, berbagai-bagai macam jenis pesantren, berbagai-bagai klasifikasi jenis-jenis pesantren yang ada di Indonesia. Ya, di antaranya itu ada tipologi pesantren, pesantren salafi, pesantren modern, pesantren mu'adalah, pesantren, ada boarding school Islam, ada International Islamic Boarding School, dan dari berbagai macam-macam ini tujuannya tetap sama, yaitu mendidik dan membangun karakter bagi bangsa dan agama. Baik, selanjutnya peran Direktorat Jenderal Pondok Pesantren. Direktorat Jenderal Pondok Pesantren itu memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pembinaan pondok pesantren di Indonesia. Beberapa tugas utamanya itu meliputi yang pertama, pengawasan dan pembinaan lembaga pendidikan. Yang kedua, penyediaan program pelatihan bagi pengasuh pesantren, dan ketiga, pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Yang keempat, fasilitasi kerjasama dengan lembaga lain. Jadi peran penting Direktorat Jenderal itu sangat dibutuhkan karena disinilah letak sistem, letak kurikulumnya, letak kepala kurikulumnya atau pimpinan kurikulumnya tersebut. Baik, selanjutnya tantangan pesantren. Nah, pada kali ini kita akan membahas tantangan yang dihadapi oleh pondok pesantren dalam era globalisasi dan digitalisasi. Karena pada saat ini tantangan pesantren itu sangat pesat dengan adanya AI, dengan adanya bantuan komputer, dengan adanya berbagai macam gelombang teknologi yang pesat pada saat ini. Pondok pesantren itu mendapat tantangan atau mendapat cobaan atau ujian dalam era globalisasi dan digitalisasi. Yang meliputi apa saja? Yang pertama itu ada adaptasi kurikulum untuk mengintegrasikan teknologi. Yang kedua, persaingan dengan lembaga pendidikan modern. Ketiga, penurunan minat generasi muda terhadap pendidikan tradisional. Keempat, pembiayaan fund. Yang keempat itu ada pembiayaan dan sumber daya yang terbatas. Dan kelima, ada meningkatnya kualitas pengajaran dan manajemen. Jadi, tantangan pesantren ini sangat berpengaruh dalam kurikulumnya pesantren. Baik, selanjutnya. Jadi alhamdulillah dapat kita ambil kesimpulan dari beberapa slide atau beberapa penjelasan yang saya jabarkan. Yang pertama itu ada pendidikan Islam di Indonesia
melalui pondok pesantren telah berperan penting dalam pembentukan karakter dan keilmuan. Yang sudah saya sampaikan dari pertama tadi, bahwasanya pendidikan Islam itu di Indonesia melalui pondok pesantren itu sangat berperan penting dalam pembentukan karakter, agama, dan masa, apalagi keilmuan. Yang kedua, modernisasi dan adaptasi pesantren terhadap tantangan globalisasi sangat diperlukan. Dengan adanya gelombang teknologi yang sangat pesat, pesantren tidak akan pernah goyah, dan pesantren akan terus menghadapi tantangan tersebut karena dari pesantren itu kita diperlukan. Dan kedua, dan akhirnya, dan poin terakhir yaitu rekomendasi meningkatkan kerjasama antara pesantren dan lembaga pendidikan formal untuk memperkuat kualitas pendidikan. Baik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sedikit banyak yang saya jabarkan, sedikit banyak yang saya jelaskan, semoga menjadi manfaat bagi para pendengar, semoga menjadi manfaat bagi setiap orangnya, semoga menjadi bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan penjelasan saya. Dan saya mohon maaf jika ada kata atau ucapan atau tutur kata atau kalimat yang kurang jelas atau kurang rapi. Saya mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama mentelaah, kita sama-sama mencoba. Karena dari cobaan tersebutlah kita bisa sukses. Karena dari cobaan itulah kita bisa sukses. Dan ingat, pepatah selalu mengatakan all start is difficult. Bahwasanya setiap permulaan itu adalah sulit. Jadi apapun yang kita lakukan itu semua sulit. Jadi kita lakukan yang sulit dulu, baru kita bersenang-senang. Seperti pepatah mengatakan, berkit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mungkin ila hadza minni ana aqulu ma'ana jahlana jami'an. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.